Kita akan melihat ke informasi lainnya pemirsa. Setelah tadi kita lihat sejumlah bahan pangan pokok yang masih terus berfluktuasi, utamanya gula. Nah, ini bagaimana juga dengan berita-berita populer yang ada di berita1.com. Sudah bersama kami redaktur pelaksana berita1.com Dwi Argo Santosa. Halo, selamat siang Pak Argo. Apa saja nih yang menjadi sorotan utama pembaca dan juga jadi berita paling populer di berita1.com, Bapak? Terima kasih, Besen. Selamat siang pemirsa. Pada kesempatan kali ini, Senin 30 Oktober 2023, saya sampaikan 3 topik berita terpopuler atau berita yang paling diminati pembaca berita1.com. Masing-masing judul berita terpopuler adalah: 1. Isu jabatan Presiden 3 periode, Bahlil mengatakan itu datang dari saya. Kemudian berita kedua, 2 terduga teroris di Bekasi ditangkap Densus 88. Begini cerita Ketua RW, itu judulnya. Ini adalah berita keterangan seorang Ketua RW mengenai penangkapan terduga teroris di wilayahnya. Jadi di tengah hiruk-pikuk lihat pasangan bakal capres-cawapres, ternyata Densus 88 anti teror bekerja ya dalam senyap terkait pergerakan para teroris, dan terbukti 27 terduga teroris sudah ditangkap pada 27 Oktober kemarin ya. Itu jumlah yang tidak sedikit tentunya. Dan berita ketiga, Netanyahu sebut perang Israel-Hamas masuk tahap kedua. Berita konflik di tanah Palestina ini masih menjadi perhatian pembaca di Indonesia. Saya ulas sedikit mengenai berita terpopuler, yakni isu Presiden 3 periode. Isu ini mengemuka dan menjadi perhatian pembaca karena tidak berdiri sendiri. Isu ini adalah bagian dari serangkaian isu mengenai kemana dukungan Presiden Jokowi berlabuh setelah putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto, sekaligus bakal menjadi rival Ganjar Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Awalnya politikus PDIP Adian Apitupulu dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kita tahu mengangkat kabar bahwa sebelum Gibran Rakabuming Raka berpaling dari PDIP dan kini menjadi cawapres Prabowo, pernah muncul wacana agar masa jabatan presiden yang maksimal 2 periode bisa menjadi 3 periode. Namun konon PDIP menolak keras ya, karena wacana tersebut tidak sesuai konstitusi. Lalu dari mana keinginan 3 periode itu muncul? Dalam berita terpopuler berita1.com, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode itu berasal dari dirinya. Bahlil mengaku tidak diperintahkan oleh siapapun dalam mendorong wacana tersebut. Isu itu menurut Bahlil bermula sebagai tanggapan terhadap hasil salah satu survei saat pandemi lalu, dan tentunya dengan syarat hanya bisa terrealisasi jika memiliki landasan konstitusional. Bila tidak, ya sudah begitu aja menurut Bahlil. Dalam pernyataannya, Bahlil juga menyebut jika ada yang salah dari isu itu, maka dirinya lah yang bersalah mewacanakannya. Nah, berita dari rangkaian isu tadi tampaknya masih akan dinantikan oleh pembaca pada hari-hari ke depan ini, dan rangkaian isu itu antara lain ya, berita mengenai kartu tanda anggota PDIP-nya Gibran, apakah akan dikembalikan atau tidak, apakah wali kota Solo ini akan menanggalkan jaket merahnya, kemudian berganti ke kuning, lalu bagaimana pula dengan Presiden Jokowi yang juga merupakan salah satu kader PDI Perjuangan. Nah, kita tunggu berita selanjutnya. Demikian pemirsa berita terpopuler di berita1.com, dan silahkan baca terus berita1.com. Kembali ke Wilson. Baik, terima kasih Pak Argo, menarik sekali dan semuanya bisa diulas di berita1.com.